something lovely wrapped beneath the tree. Oh, but heaven only knows the packages and bows can never heal a hurting human soul. No more lies torn apart that was would never start, and time would heal all harm. Everyone would have a friend, and right would always win, and love would never end. No, this is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in a blind belief can we ever find the truth. No more lies torn apart, and wars will never start, and time would heal all hearts. Everyone would have a friend, and right would always win, and love would never end. No, this is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas list. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Natal dan juga masa Advent. Hari ini adalah renungan yang terakhir. Kita tahu sekarang tanggal 28 Desember, beberapa hari lagi kita akan keluar dari tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023. Dan mungkin juga di akhir-akhir hari-hari terakhir tahun ini kita juga mulai menurunkan hiasan-hiasan di pohon Natal. Khotbah-khotbah, renungan-renungan Natal sudah berlalu. Dan ada banyak khotbah renungan yang mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga, agar kita semakin waspada, agar kita semakin tahu bahwa di dalam hidup kita ini kita sedang menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dan pada malam hari ini, di malam yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengetahui begitu banyak konsep tentang kedatangan Kristus yang kedua, konsep tentang Natal, kedatangan Kristus yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan. Kadang terlalu banyak pengetahuan yang kita tahu, yang kita pelajari tentang Tuhan, tentang Alkitab, tetapi sedikit sekali kemampuan kita untuk kita bisa merealisasikannya di dalam keseharian hidup kita. Itu sebabnya setiap kali kita mendengarkan khotbah selalu diawali dengan yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan membacakan dari Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ke-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, menjadi seperti anak kecil. Apakah yang dimaksud di dalam Alkitab menjadi seperti anak kecil? Apakah secara fisik kita harus kembali lagi, badannya dikecil-kecilin gitu ya, menjadi seorang anak kecil? Anak kecil yang dimaksud di sini adalah batita, bawah 3 tahun begitu ya, mulai dari bayi. Ada 2 karakter yang sangat menonjol dari seorang batita, dari seorang anak kecil. Apakah 2 karakter yang sangat menonjol itu? Yang pertama adalah seorang anak kecil, dia sangat bergantung mutlak kepada pengasuhnya, kepada orang tuanya. Meskipun mungkin anak ini tidak mau ketika disodorkan sesuatu oleh orang tua, tetapi orang tua mutlak bisa memberikannya. Obat misalnya ya, nggak mau minum obat, tapi orang tua bisa cekokin anak itu sehingga obat masuk ke dalam tubuh. Beda dengan anak yang sudah besar, dia bisa kabur, dia bisa lari, dia bisa sembunyi. Seorang anak kecil bergantung mutlak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya ingin membesarkan anak itu dengan baik, maka anak itu akan tumbuh dengan baik. Ketika orang tua tidak menginginkan anak itu, maka anak itu mungkin mengalami aborsi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seorang anak kecil sangat bergantung mutlak. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergantung mutlak kepadanya. Tidak separuh bergantung, tidak sepertiga bergantung, tidak 3/4 bergantung. Tapi Tuhan mau kita betul-betul miskin, melarat di hadapan Tuhan. Ini di dalam ucapan bahagia. Artinya adalah kita nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan kepada Tuhan. Dan yang bisa kita lakukan hanya bergantung mutlak. Dan hal yang kedua, karakter menonjol dari seorang anak kecil adalah seorang anak kecil seperti spons, seperti busa, yang bisa menghirup air begitu banyak. Artinya adalah seorang anak kecil adalah seseorang yang mempunyai kemampuan belajar yang besar karena keingintahuannya terhadap dunia ini, keingintahuannya terhadap segala sesuatu. Apa yang membedakan orang kecil dengan orang dewasa? Orang kecil, anak kecil, takutnya sedikit. Tapi keingintahuannya, keinginannya untuk belajar besar. Dia lihat api, dia tidak takut. Karena dia tidak tahu itu bahaya. Dia akan pegang karena dia ingin tahu. Lihat senjata tajam, lihat pisau yang tajam, dia tidak takut. Dia akan pegang karena itu sesuatu yang baru baginya. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa takutnya banyak, khawatirnya banyak, tapi kemampuan untuk belajarnya mulai menurun. Itulah keistimewaan seorang anak kecil. Dia bergantung mutlak kepada orang tua. Seorang anak kecil, keinginan untuk belajarnya, keingintahuannya begitu besar. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergantung kepadanya. Bukan cuma bergantung kepadanya, tetapi seumur hidup kita belajar kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan lebih sungguh, tanpa jemu. Oleh sebab itu, Tuhan mau setiap kita menjadi seperti seorang anak kecil. Berapa banyak pengetahuanmu tentang Tuhan, tetapi jika engkau tidak terapkan itu, seperti seorang anak kecil yang haus, yang ingin tahu, yang mau terus belajar, maka semuanya itu akan sia-sia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya menginginkan kita menjadi seperti seorang anak kecil, tetapi seorang anak kecil yang seperti apa? Ada 2 hal. Yang pertama
ada di dalam ayatnya yang ke-3. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu menjadi dua kata yang saling mengisi satu dengan yang lain. Bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Jika engkau kepada Allah hanya menjadi seperti seorang anak kecil, maka engkau akan menjadi seperti peminta-minta yang hanya minta ini, minta itu, merengek ini, merengek itu, tetapi engkau tidak sadar siapa engkau di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, menjadi seorang anak kecil baik, tetapi sebelum menjadi seorang anak kecil, bertobat. Ketika kita bertobat, kita tahu siapa kita. Kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan dan kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan terus memiliki hati seperti seorang anak kecil. Itulah yang menjadi pemilik kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mari kita memiliki hati seperti seorang anak kecil yang bertobat dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang bertobat dan terus belajar kenal Tuhan, mencintai Dia dengan lebih sungguh. Hal yang kedua dikatakan di dalam ayat selanjutnya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya belum pernah ke surga, jadi saya tidak tahu surga itu seperti apa. Tetapi Alkitab memberikan sedikit intipan, sedikit contekan. Seperti Rasul Paulus berkata, surga itu bertingkat. Tetapi ada juga mengatakan bahwa surga itu tempat yang indah, yang lantainya saja dari emas. Dan surga itu juga setiap orang akan memiliki mahkota kehidupan, besar kecilnya. Itu ditentukan seberapa banyak kita menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi seperti seorang anak kecil yang mau belajar. Kalau kita sombong, itu sebabnya dikatakan rendahkan dirimu. Bertobat, rendahkan diri, dan menjadi seorang anak kecil. Mari kita semua belajar bersama-sama. Amin. Kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Menjadi seperti seorang anak kecil bukanlah hal yang mudah. Meskipun kami sering mendengarkan khotbah, kami sering belajar firman, tetapi jika kami tidak memiliki hati yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil, hati yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, maka semuanya itu sia-sia. Bentuk kami Tuhan, berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kepada kami kesensitifan terhadap dosa, agar kami bisa bergantung mutlak kepadamu, dan kami dapat terus bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari tahun 2023 kita kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan. Dinantikan kehadiran Bapak Ibu di Gereja GKI Harapan Indah.